Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sa'il ikhwanihil anbiya mursalin wa alihim wa ashabihim al-kiram jama'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. لصاحب حزب طريقة مولانا أبو المدارس المساجر مؤسس نهضة الوطن مغفور له الشيخ محمد الدين بن عبد المجيد الفانشاوري ولأصوله ولفروعه المحبيه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حق علينا وللنهضين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah al-qa'imi bihuquqillahi ma daqat illa farajaha Allah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Masjid Besar At-Taqwa beserta seluruh jajaran ibu-ibu, bapak-bapak,
jamaah majlis ta'lim, majlis tahsin Al-Quran, qiraat Imam Asim, riwayat Hafiz, Tariq Asy-Syatibiyah, Masjid Besar At-Taqwa, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan malam Selasa yang lalu kita telah mengkaji bagian-bagian atau komponen-komponen yang jika komponen-komponen itu dikuasai oleh para pembaca Quran, maka ada garansi bahwa dia dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Komponen-komponen maksud seperti makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, serta riyadatul lisan. Ya, karena kita sifatnya tidak secara talaki menyeluruh, dalam arti pada suatu ketika betul-betul musyafahah, katakanlah tiang, jangan dianggap sebagai tuan guru, sebagai ustadz, tapi sebagai teman, atau mungkin juga fasilitator untuk sama-sama bermudzakarah, saling mengingatkan tentang bagaimana pengucapan huruf per huruf atau rangkaian kata ayat per ayat di dalam ayat Al-Quran Al-Karim, sehingga ya paling tidak meminimalisir, mengurangi, terus berupaya mengurangi kesalahan yang tentu kesalahan kecil atau kesalahan khafi. Kesalahan khafi itu seperti yang sering disinggung, mudah-mudahan jamaah masih ingat, kalau pada nun sukun atau tanwin pada beberapa tempat, pada 3 tempat hukum bacaan, yaitu idgham bi gunnah, iqlab, dan ikhfa haqiqi. Nabi idgham bi gunnah, iqlab, dan ikhfa haqiqi. Sedangkan pada mim sukun kesalahan khafi, kesalahan ringan, kesalahan samar yang sering terjadi pada 2 tempat, yaitu idgham mimi atau idgham mutamatsilain dan ikhfa syafawi. Kesalahannya di mana? Ya biar kita terus kita ingat gitu, dan konsen kita di situ ketika membaca kurang dari 2 harokat, sewaktu kurang bacaannya 2 harokat. Kenapa? Nah, kalau kurang dari 2 harokat mesti dengunya tidak sempurna gitu ya. Apalagi 1 harokat ya. Nah, sedangkan kalau kita telaah harokat-harokat itu, yang paling lama adalah 6 ya, 6 harokat. Kan setiap-tiap detik ini ada tanda-tanda kadang-kadang atau istilahnya apa sih Pak? Ya, bareh insyaallah. Pasti kan ada. Iya. Insyaallah.
Jadi yang perpanjang adalah 6 harokat pada mad lazim. Nabi mad lazim. Semua imam membaca 6 harokat. Mad lazim itu sebagaimana diketahui ada 2, ada yang musaqqal, ada yang mukhaffaf. Yang musaqqal dan mukhaffaf itu juga pada 2 tempat, ada dalam kalimat, ada di dalam huruf. Di dalam awal surah pada kalimat naqasa asalukum, nun qaf sad ain sin lam dan kaf dan mim. Nun qaf sad ain sin lam kaf dan mim. Nun kan ada surat nun kan deh, ada surat nun. Tidak boleh baca nun, tidak boleh. Wajib hukumnya, tidak boleh tidak ya. Dibaca berapa? Nah, nun. Coba nun. Surah Qaf. Qaf. Kan ada surat Qaf nggih? Qaf. Surat Shad. Shad. Tidak ada surat ainnya, tapi ada pada surah Maryam. Kaf ha ya ain sin naqasa asa sin yasin yasin dedek kebalak yasin dedek kebalak, tapi yasin ciut sila yasin, jadi dedek anak yasin kebalak ya yasin sila ya. Lamnya alif lam alif lam mim naqasa asanukum. Nah, yang 2 harokat ada pada kalimat hayyun tahur. Hayyun tahur. Hamim 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 toha alif lam ra tahura ra dedekan ron ra dua harokat. Yang jadi yang terpanjang, kemudian yang menengah yang 4 harokat pada mad wajib dan mad jaiz. Kalau disebut mad wajib maka pasangannya muttasil. Apa yang muttasil? Hamzah bersambung dengan huruf mad. Hamzah bersambung dengan huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3, alif, ya sukun, dan wawu sukun. Kita terbantu dapat membaca 4 harokat karena ada harokat berbentuk semet, kumis atau alis, membantu kita membaca 4 harokat sampai 5. Nah, sedangkan mad jaiz pasangannya munfasil. Apa itu? Huruf mad yang 3 bertemu dan hamzah di lain kata atau lain
kalimat la a'bud, ya, karena itu disebut dengan jalur atau tariq asy-syatibiyah. Jadi kalau kita ikut yang di Masjidil Haram yang baca 2 harokat, ya ikut-ikutan namanya ya, sebab ada jalur lain ya, ada jalur lain yang belum diungkap di sini, yang kita sedang perdalam, yang kita tahsinkan adalah mad jaiz yang 4 harokat, jalurnya Imam Asy-Syatibi atau Asy-Syatibiyah. La a'bud, la a'bud, ya ayyuhalladzi. Nah, yang paling pendek panjang adalah mad tabi'i. Berapa harokat? 2 harokat. Bagaimana cara menghitungnya? Umpamanya ba, jadi ba. Kalau disatukan ba, kalau dipisah ba, dan seterusnya. Apakah ada yang paling pendek dari harokat yang tersebut? Ada, tapi memang tidak sering disebut. Umpamanya dalam tajwid yang populer dengan sebutan atau istilah madlin, madlayin. Sebetulnya dari sisi definisi mad, aqallul mad harokatan, sependek-pendek mad itu 2 harokat. Itu kurang dari harokat dia. Kaida 1 harokat lebih, 2 harokat kurang. Karena lebih ya dimasukkan, dikelompokkan, digabungkan dia ke dalam mad. Kalau 2 harokat kaidah, itu 2 harokat namanya. Alam yaj'al kaidahum, tapi kurang dari 2 harokat. Kaidah lebih dari 1. Kalau 1 kaidah, alam yaj'al kaidahum, itu namanya 1 harokat. Ada yang 2/3 harokat yang disebut dengan ikhtilas. Berapa harokat? 2/3 harokat. Kok ada ya? Nah, jarang tapi dalam qiraat ketika orang musabaqah, umpamanya bacaan Imam Abu Amr ya, atau nanti bacaan Imam Nafi', riwayat Warsh umpamanya, ada itu. Fa ni'imma, kalau kita fa ni'immahi. Nah, kalau Warsh fa ni'amma, dan seterusnya. Ada yang 1/3 harokat, jadi disebut dengan ar-raum. Nafi ar-raum, hanya gerakan, tidak terdengar suara pada huruf-huruf di akhir ketika berwaqaf, berbaris kasrah, baris bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pelunggu pedasang tiang, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terdengar ya, karena hanya 1/3 yang hanya terlihat dan terasa. Coba pelungguh, beda enggak ketika tiang baca sukunnya betul-betul 100% full. Pelungguh perhatikan aja dulu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sukun, full sukun. Sekarang tiap mencontohkan yang baris bawah hanya 1/3 yang disebut dengan ar-raum. Bismillahirrahmanirrahim. Coba
Nirrahim. Ya. Sama enggak kedengarannya? Sama apa enggak? Kita yang ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama kedengarannya enggak? Yang full sukunnya 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengarannya sama? Pada? Beda atau sama? Beda. Jadi kita tutup bibir, maka sukunnya 100%. Ini hanya sebentar ditutup, buka lagi. Itu namanya ar-raum. Tapi khusus pada huruf-huruf yang berbaris kasroh. Boleh kita baca? Boleh. Sah salat kita? Sah. Semua imam baca, tapi jarang praktikkan. Ngajari jadi sebagai ilmu aja nggih. Silahkan bisa dipraktikkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terdengar karena kurang dari satu harokat, hanya sepertiga itu yang tersisa. Kalau yang baris atas tidak boleh dibaca umpamanya ihdinas siratal mustaqim, tidak boleh. Karena yang boleh hanya baris bawah. Kalau begitu yang baris atas bagaimana? Sukunnya full 100%. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, yang berbaris dhammah atau baris dapen ada dua cara. Yang pertama dibaca waktu waqaf, betul-betul dibaca sepertiga, disebut raumnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam ya nunya, tapi tidak hanya gerakan nu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bedakan coba, beda ndak atau sama ndak ketika sukunnya full. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara yang berikutnya, begitu disukunkan bibir maju, biar disebut dengan ismam. Sukun nun nasta'in kemudian berbarengan dengan maju bibir, bucang bahasa kita, monyong ya. Mencucu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Coba itu namanya ismam. Jadi berbarengan ya. Asal ada ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Tapi namanya ismam.
Boleh dibaca? Sangat boleh, artinya sah. Sering dibaca? Ya, jarang. Apa bedanya? Beda banget, betul-betul beda. Begitu sukunnya 100% atau full, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang ismam ini begitu berungguh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mengucapkan itu langsung bibir maju ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, apa namanya? Ismam. Ismam. Kalau yang tadi sepertiga namanya ar-raum, pada huruf yang berbaris dhammah atau kasrah. Nah, kalau yang tadi ismam, hurufnya sukun tetapi berbarengan ketika diucapkan, bibir maju ya. Bibir bucung monyong. Nah, itu ternyata banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an itu yang ya perlu disosialisasikan. Nah, tadi salah seorang jamaah minta ya dengan tanda-tanda yang ada di cetakan Quran Indonesia. Mungkin yang dimaksud adalah tanda-tanda wakaf. Ada huruf qaf ya, ada huruf qaf dan la, okay? Ada huruf lam alif, ada huruf jim, ada huruf zai, bahkan ada yang titik 3 ya dah, titik 3 mu'anaqah, bahkan ada yang saktah sin gitu ya. Nah, itu cetakan Al-Quran di Indonesia, apalagi yang cetakan tahun 90-an, memang banyak ya, banyak tanda baca yang membantu masyarakat ketika menghentikan bacaan sementara sebelum lanjut atau berwakaf. Umpamanya huruf qaf, bukan berarti tidak boleh lanjut ya, boleh melanjutkan, tapi apabila kita berwakaf aman ya, karena selain kita belum paham dengan makna dari kalimat itu, itulah membantu kita supaya kita berwakaf gitu ya. Kalau orang yang paham dengan makna per ayat dia lanjut, tidak masalah. Nah, kita dibantu dan huruf mim kecil di atas. Nah, kalau itu tidak ada maaf ya. Umpamanya pada kalimat laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu awliya, ada mim kecil di situ, maka tidak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan nanti akan berbeda arti maknanya. Bagaimana kalau lam alif di akhir ayat? Ini dicetakan Indonesia, katakanlah pada surah Al-Ma'un umpamanya. Ya, Al-Ma'un cetakan Indonesia, di situ pada ayat yang keempat fawailul lil musallin ya. Ada lam alif, tetapi karena di akhir ayat ada tanda ayatnya, maka boleh membaca berwaqaf fawailul lil musallin, karena ada panduan kita akhir ayat. Bagaimana kalau pertengahan ayat? Nah, kalau pertengahan ayat boleh menghentikan bacaan di lam alif, tetapi memulainya cari langkah ke belakang ya, kalimat sebelumnya, jangan mulai setelah lam alif. Nah, kalau orang musabaqah
itu Dewan Hakim akan mengurangi ya, umpamanya pada ayat ada yang lam alif di situ dia berwakaf, kemudian dia baca lanjutkan bacaan setelah lam alif, dianggap salah kecil, salah ringan, salah khafi. Nah, bagaimana dengan sadla? Tanda al-waslu aula, melanjutkan bacaan lebih bagus, melanjutkan bacaan. Kalau berwakaf boleh dah, boleh. Apalagi napasnya kita pas-pasan. Tapi yang mampu ternyata dilanjutkan bacaannya itu lebih afdal, lebih aula. Qaflah, al-waqfu aula, menghentikan bacaan lebih aula. Boleh dah lanjut, boleh. Salah tak tidak. Tapi lagi yang saktah pada bacaan Imam Asim riwayat Hafs ada di beberapa tempat, termasuk surah Yasin kan gih. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu bagi siapa saja yang ingin lanjut bacaan dengan satu kali nafas. Kalau tidak satu kali nafas, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Gambaran, boleh langsung hadza ma wa'ada ar-rahman. Tapi bukan saktah namanya itu. Wakaf sempurna, wakaf tam. Kalau orang melanjutkan bacaan seperti tadi, berhenti sekitar 2 detik atau udah harokat lalu lanjut. Makanya kita tidak boleh sembarangan bernafas di sembarang tempat, seolah-olah kita berwakaf ya, seolah kita berwakaf kemudian lanjut. Nah, seperti saktah jadinya ya. Jadi itu saktah. Kemudian yang tanda titik 3 pada awal surah Al-Baqarah ya, la raiba fihi, titik 3 berdekatan. Kalau dilanjutkan bacaannya ini menurut Imam Asim riwayat Hafs, dia akan rancu maknanya. Akan rancu makna, tidak ada ini kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang mutakin. Bagaimana solusinya? Nah, Pak Tuan Guru Bajang sering mencontohkan kita, dzalikal kitabu la raiba fihi, nafas, hudal lil muttaqin. Coba, dzalikal kitabu la raiba fihi, nafas, hudal lil muttaqin. Atau boleh juga dzalikal kitabu la raib. Coba, dzalikal fihi hudal lil muttaqin. Tapi kayaknya yang paling sering dipakai dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Coba, hudan. Wakaf mu'anaqah. Mu'anaqah itu tengkuk ini nih, tengkuk di berdekatan gitu. Banyak tempat ya, banyak tempat. Itu Pak Haji yang dimaksud, dia ditanyakan ya kita anang deke. Iya. Jadi tanda ya, silahkan. Buka dulu, bentar, sebentar. Tunggu Pak.
Surah apa tuh? Ya kalau taknya bulat bundar diganti dengan huruf ha. Ya tak bundar ya marbutoh. Tak marbutoh ketika kita berwaqaf kalau dia baris depan atau baris dua atas tetap dibaca seperti ha. Wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatum mustabshirah. Ya, kalau dilanjutkan maka huruf apa dia ketemu? Wujuhu yawma idzin musfiratun dhahikah. Nama bacaannya ikhfa haqiqi. Tanwin baris dua dapan bertemu dengan huruf dhad, ikhfa haqiqi, dibaca dua harokat agar terdengar dengunnya sempurna. Nggih. Ya, nun ya, jadi nun itu tidak ada wasal ya, nun itu tidak ada wasal, yang ada alif yang wasal. Nun itu sebagai pengganti saja, nun iwad. Umpamanya qul huwallahu ahadunillah. Ketika kita berwaqaf qul huwallahu ahad, lanjut Allahus samad. Tetapi waktu kita sambung atau berwasal, maka huruf tanwin itu ketika diberikan baris menjadi baris suara an itu ketika diberikan baris nyambung dan huruf lam maka dibaca ni. Qul huwallahu ahadunillah. Ni bukan liyah, bukan lam. Ni an. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Bareng-bareng. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi bukan lam ya, bukan lam. Ni, nun. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Coba. Qul huwallahu ahadunillah. Kan suara dengar tali kedengarannya mungkin ya karena mik boleh saja ya antara an dengan lam itu dekat-dekat makhrajnya sama-sama di ujung lidah ya. Silahkan. Ar-Rahmanir Rahim dan hudal lil muttaqin. Kalau Ar-Rahman itu namanya lam syamsi atau sering disebut lam syamsiyah ya. Huruf lamnya tidak terdengar karena nyambungnya dan huruf ro. Sedangkan hudal lil muttaqin ya sedangkan hudalli itu idgham bila gunnah. Apa arti idgham bila gunnah? Suara nun tidak terdengar. Hudalli tidak terdengar. Maka karena dia tidak terdengar dan tidak mungkin kita akan mendengarkan suara dengung atau suara hidung, hudallil namai hudallil muttaqin. Hudalli. Oh,
ha dengan ha. Oh iya. Oh nggih. Jadi kalau ha itu dikeluarkan di tengah-tengah tenggorokan, ya, Ar-Rahman. Sedangkan ha ini di paling dalam. Ha. Ya, ha. Maka disebut aqsal halaq, paling dalam, dekat dengan dada. Maka ketika diucapkan ada getaran di dada, ya, karena dekat dengan dada. Tapi kalau tidak ada getaran di dada, karena di tengah-tengah kerongkongan, tengah-tengah kecekot. Oh iya, silahkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syarat membaca Quran itu tidak harus paham bahasa, tidak harus paham bahasa Arab. Dengan si bega-ega, umpamanya ihdina sirata, dapat 2 pahala, ya. Yang gagap si bega-ega. Bagaimana kita yang tidak paham dengan bahasa Arab? Ya itulah perlunya dikatakan musyafahah, itu berhadap-hadapan itu. Tidak cukup dengan tuan guru Google, ya. Tidak cukup dengan Syekh Google, Syekh YouTube, tidak cukup. Nah seperti ini kalau ada timbal balik atau apa istilahnya tanya jawab. Jadi silahkan. Karena kita sedang belajar, oh ternyata umpamanya coba dicontohkan di ayat mana, coba surah apa? Ya umpamanya ya ayat yang ke-7, ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Terus tiba-tiba berarti wa ala sam, tidak terganggu, ya. Kalau napasnya usahakan meneliti sudah sampai satu kata apa tidak, kecuali kalau napasnya itu apa istilahnya tidak sampai, maka ada istilahnya wakaf daruri, wakaf terpaksa. Karena wakaf terpaksa, namanya terpaksa juga, jadi tidak salah. Pemanya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala, umpamanya napasnya habis umpamanya, maka karena kita dibantu dengan tanda wakaf, manfaatkanlah tanda wakaf itu. Itu dibantu kita oleh ulama, tanda-tanda berhenti itu supaya kita berhenti. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, kan ada ya tanda wakafnya, walaupun sadlah. Wa ala absarihim wishawah, ada tanda wakafnya, coba perlu lihat. Walahum adzabun azim. Kalau cetakan Indonesia itu banyak sekali tanda wakafnya, ya, cetakan Al-Quran Indonesia. Jadi sangat membantu kita oleh para ulama. Nyatanya waktu nih ya. Ya, mudah-mudahan pada malam
Selasa yang akan datang kita seperti ini lagi ya, kita seperti ini lagi. Difokuskan materi nanti pada surah At-Tariq kalau tidak salah kemarin ya, At-Tariq, wasama wa tariq. Fokuskan, tanya di mana gitu, bagaimana, maka insya Allah kita nanti akan memperkuat memori kita, memperkuat ingatan kita, kemudian mudah-mudahan dapat kita praktikkan ketika kita setiap membaca Al-Quran Karim. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.